Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teori mengenal diri, mengenal Allah. Seorang muslim dapat dipastikan akan mengatakan bahwa ajaran agamanya dimulai dengan sebuah ikrar secara lisan, bahwa dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya diikuti dengan kalimat, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua pernyataan tersebut sering disebut sebagai dua kalimat persaksian, dua kalimat syahadat. Setelah diikrarkan dengan lisan, dua kalimat syahadat ini wajib kita yakini di dalam hati dan dinyatakan dalam suatu perbuatan. Jika seseorang muslim ingin menjadi orang mukmin di dalam arti yang sebenar-benarnya. Ulama sepakat mengatakan bahwa asas atau pondasi dalam ajaran Islam ialah keesaan Tuhan, bertauhid. Tuhan tidak bersekutu, tidak pula tersamai atau terpadani kemahakuasaannya. Dia melarang siapapun mengubah firman-Nya atau mencampuri ketetapannya. Islam tidak mengenal Tuhan yang bereinkarnasi dalam diri makhluknya. Segala urusan ada padanya. Sejumlah manusia telah dipilih menjadi rasul-rasulnya dengan tugas menyampaikan manusia untuk mengesahkannya, baik di dalam sifat, perbuatan, namanya, asmanya, dan wujudnya, zatnya. Inilah ajaran tauhid Islam. Ajaran tentang keesaan Tuhan ini menjadi titik sentral di dalam semua ajaran yang berkembang dalam pemikiran Islam selama 1 abad setelah Nabi Muhammad SAW, baik ilmu kalam, ilmu tasawuf maupun ilmu fikih. Dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, seperti disebutkan di atas dalam ilmu tasawuf, lahir kalimat-kalimat turunannya seperti la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, la mawjuda illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang dicinta kecuali Allah, dan tiada yang ada kecuali Allah. Dalam konteks bagaimana cara mengenal Allah yang esa, yang menjadi awal dan akhir seluruh aktivitas kehidupan manusia, di dalam ajaran tasawuf, orang harus mengenal lebih dulu tentang dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia mengenal Tuhan sedangkan terhadap dirinya sendiri dia belum kenal? Karena itu, maka kenalilah dirimu dulu, nanti kamu akan kenal kepada Tuhan. Memang yang paling menonjol dari pandangan tasawuf tentang manusia adalah dijadikannya manusia sebagai tujuan akhir penciptaan alam semesta. Pandangan ini berdasarkan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, laulaka walaulaka ma khalaqtu alamal kullaha. Kalau bukan karena engkau dan bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Engkau dalam hadis tersebut tentu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad di sini kemudian ditafsirkan oleh para sufi sebagai simbol manusia sempurna, al-insanul kamil, yaitu bentuk manusia yang telah mencapai kesempurnaannya. Pandangan seperti disebutkan di atas telah dianut oleh beberapa sufi terkenal seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Sadruddin Al-Kunyawi, dan Abdul Karim Al-Jili. Manusia seperti Ibnu Arabi, menurut Ibnu Arabi, adalah tempat tajalli Tuhan. Manusia adalah tempat tajalli Tuhan yang paling sempurna, karena manusia itu adalah Al-Kaun Al-Jami, yakni dia merupakan sentral wujud yang dapat disebut alam kecil, mikrokosmos, yang padanya tercermin alam semesta atau alam besar, makrokosmos, dan tergambar padanya sifat-sifat ketuhanan. Di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makiyah,
Ibnu Arabi mengatakan bahwa benda-benda alam ini, dari yang terbesar sampai kepada yang terkecil, selalu ada bandingannya dalam diri manusia. Itulah sebabnya maka manusia disebut alam kecil dan alam semesta disebut alam besar. Oleh karena itulah manusia diangkat sebagai khalifah untuk menggambarkan bagaimana manusia telah menjadi tujuan akhir penciptaan alam. Rumi menganalogikan manusia dengan buah. Walaupun buah itu tumbuh sesudah matang, dahan dan ranting, tetapi pohon secara keseluruhan justru tumbuh untuk menghasilkan buah tersebut. Karena sebuah pohon tanpa buah adalah pohon yang sia-sia, sebagaimana analogi yang dibuat Rasulullah SAW ketika menggambarkan kesia-siaan ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karena itu, manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan para sufi, baik dalam kaitannya dengan alam semesta maupun dengan Tuhannya. Dalam kaitannya dengan alam semesta, manusia adalah buah atau hasil akhir evolusi biologis alam. Ia adalah tujuan akhir penciptaan alam sendiri. Selain itu, manusia mengandung seluruh unsur alam semesta, sebagaimana buah mengandung seluruh unsur pohonnya, dari mulai akar, batang, dahan, cabang, ranting, dan daun. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai mikrokosmos. Lebih dari itu, menurut Rumi, ketika manusia telah mencapai tujuan penciptaannya, manusia bukan lagi mikrokosmos, tetapi makrokosmos sendiri. Sebagai hasil evolusi terakhir, manusia adalah yang terbaik dari segi bentuk, fungsi, dan kompleksitasnya, yang di dalam kitab suci Al-Quran disebut ahsanil takwim. Untuk mengenal diri, orang harus mengenal asal kejadian diri. Di sini muncul ajaran tentang Nur Muhammad atau hakikah Muhammadiyah. Menurut Al-Halaj, Nur Muhammad adalah asal atau sumber dari segala sesuatu, segala kejadian, amal perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Menurut beberapa sumber, Al-Halajlah yang mula-mula sekali menyatakan bahwa kejadian alam ini termasuk manusia pada mulanya adalah dari Nur Muhammad. Dalam kitabnya Al-Tawasin, Al-Halaj menulis, cahaya-cahaya kenabian memancar dari cahayanya. Cahaya-cahaya mereka pun terbit dari cahayanya. Dalam cahaya-cahaya itu tidak ada satupun cahaya yang lebih cemerlang, gemerlap, dan terdahulu dari cahaya pemegang kemuliaan Muhammad SAW. Cita-citanya lebih dahulu, wujudnya lebih terdahulu ketimbang ketiadaan, namanya lebih dahulu ketimbang kalam, sebab ia telah ada sebelum makhluk-makhluk lain. Paham tentang Nur Muhammad ini juga berpangkal dari hadis yang sangat populer di kalangan ahli tasawuf, khususnya tasawuf falsafi, yang artinya, aku berasal dari cahaya Tuhan dan seluruh dunia berasal dari cahayaku. Paham ini kemudian dikembangkan dan disebarluaskan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili dalam kerangka ide Al-Insanul Kamil. Dalam teori kejadian alam dari Nur Muhammad, tampak ada kemiripan dengan ajaran filsafat. Kalau dalam filsafat Islam, teori terjadinya alam semesta dikenalkan oleh Al-Farabi dengan mentransfer teori emanasi Neoplatonisme dari Plotinus. Maka dalam tasawuf, teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Al-Halaj dengan konsep barunya yang ia sebut dengan Nur Muhammad atau hakikah Muhammadiyah sebagai sumber dari segala yang ada. Wallahu a'lam bissawab.